Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaksanaan audit kinerja, yaitu pengumpulan dan pengujian bukti audit. Dalam kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ayu Larasati, dan rekan saya Rise Yohana, dan terakhir Natasha Agustina. Yang pertama, pengumpulan bukti audit. Auditing pada intinya adalah proses untuk memperoleh atau menilai bukti tentang kegiatan atau operasional perusahaan. Apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan kriteria atau standar atau aturan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi bukti audit ini merupakan dasar bagi auditor dalam menentukan pendapat atau opini ataupun hasil temuan di lapangan. Nah, bukti audit ini adalah data utama atau substansi, data pendukung, dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor dalam kegiatan pemeriksaan dan dapat dipakai sebagai dasar yang layak untuk menyatakan opini ataupun memberikan rekomendasi. Nah, kompetensi auditor sangat menentukan kemampuannya dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti audit yang ada. Kemudian selanjutnya, tujuan pengumpulan bukti audit. Nah, pengumpulan bukti audit ini dalam pelaksanaan audit memiliki beberapa tujuan. Umumnya, data dikumpulkan untuk memudahkan dalam menjelaskan objek yang diaudit. Selain itu, pengumpulan data berguna untuk mengukur output dan dampak dari bidang yang diaudit tersebut. Kemudian, menguji hipotesis, dan terakhir, menjelaskan mengenai kinerja dan kekurangan dari kinerja audit tersebut. Kemudian masuk ke teknik-teknik pengumpulan bukti. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, review dokumen, wawancara, kuesioner, dan observasi fisik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review dokumen. Metode ini paling dikenal dalam dunia audit dan memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Review dokumen dapat digunakan untuk memahami entitas dan menelaah peraturan. Untuk itu, pihak pejabat yang diaudit wajib memberikan dokumen yang diminta oleh auditor, tentunya yang berkaitan dengan audit. Selanjutnya yaitu wawancara atau permintaan keterangan. Wawancara dilakukan oleh auditor untuk memperoleh, melengkapi, dan atau meyakini informasi yang dibutuhkan terkait dengan tujuan audit. Proses wawancara meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, merencanakan dan mempersiapkan wawancara. Yang kedua, membuka, melaksanakan, dan menutup wawancara. Yang ketiga, mencatat dan menganalisis hasil wawancara. Selanjutnya yaitu kuesioner. Dan kuesioner dapat digunakan untuk memperoleh masukan mengenai mutu, pelayanan, dan membantu menganalisis sebab akibat. Kuesioner merupakan cara terefektif bagi auditor bila memerlukan informasi umum dari organisasi-organisasi sejenis yang berjumlah cukup banyak seperti kantor cabang. Selanjutnya yaitu observasi fisik. Observasi digunakan ketika auditor ingin menguji keberadaan aset fisik guna mengetahui kesesuaian mutu dan kriteria. Observasi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pemotretan, perekaman, dan atau pengambilan sampel fisik objek yang dilakukan oleh auditor. Tujuannya adalah untuk memperkuat atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan audit. Selanjutnya yaitu pengujian bukti audit. Bukti yang diperoleh dengan berbagai teknik masih perlu diuji. Pengujian dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metodologi meliputi tidak hanya sifat prosedur yang dijalankan auditor, namun juga sejauh mana prosedur tersebut harus dilakukan. Selanjutnya, tujuan pengujian bukti audit. Pengujian bukti-bukti audit dimaksudkan untuk menemukan atau memilih bukti-bukti audit yang penting dan perlu dari bukti-bukti audit yang ada sebagai bahan penyusunan suatu temuan dan simpulan audit, di mana manfaat pengujian bukti audit yang pertama yaitu
mengembangkan hasil pengujian untuk menilai apakah kinerja yang diaudit telah sesuai dengan kriteria atau tidak. Yang kedua, mengumpulkan hasil pengujian dan membandingkan dengan tujuan audit tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan untuk memperbaiki kinerja entitas tersebut. Yang keempat, memanfaatkan hasil pengujian untuk mendukung rekomendasi dan simpulan audit. Langkah-langkah pengujian bukti audit ada 4. Yang pertama yaitu menentukan teknik pengujian. Yang kedua, membandingkan hasil pengujian bukti-bukti dengan kriteria audit. Yang ketiga, mengidentifikasi sebab dan akibat dari perbedaan. Yang keempat, mengidentifikasi usulan rekomendasi atas temuan. Selanjutnya, teknik analisis bukti audit. Pengujian bukti audit dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, seperti model logika program, perbandingan dengan rasio, analisis regresi, dan analisis manfaat biaya atau simulasi. Seringkali, dalam melaksanakan audit kinerja, audit menggunakan teknik audit yang sulit dan rumit. Hal ini terjadi karena bukan mereka yang membutuhkan itu, melainkan karena auditor telah terbiasa dengan teknik tersebut dan lebih tertarik untuk menunjukkan audit yang rumit daripada menghasilkan dokumen yang berguna bagi audit. Hal penting yang harus diingat adalah peranan serta posisi dari tenaga ahli dan konsultan tersebut di dalam suatu lembaga audit, di mana tenaga ahli dan konsultan dapat digunakan dalam 2 cara. Yang pertama, di luar kegiatan audit, dan yang kedua, dilibatkan sebagai anggota yang menambah kekuatan tim audit yang diberi tugas. Menurut cara pertama, peran tenaga ahli adalah membantu pihak auditor dalam hal menyelidiki masalah agar dapat ditarik suatu kesimpulan guna memberikan penilaian yang objektif. Posisinya berada di luar struktur lembaga audit. Dengan kata lain, tenaga ahli dan konsultan tersebut hanya dibutuhkan pada saat tertentu saja, sehingga sifatnya bukan merupakan anggota tetap atau partner dalam lembaga audit tersebut. Cara yang kedua, peranan tenaga ahli dan konsultan adalah sebagai staf langsung dari tim yang diberi tugas audit, sehingga posisinya berada dalam struktur lembaga audit. Sebagai contoh, audit mengenai bidang pendidikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.